Dalam rangka memperingati 1 juta subscriber Pagar Kehidupan, saya punya hadiah dan kejutan nih. Apa mas? Buku saya harganya jadi turun banget dan ini hanya berlangsung selama beberapa hari ini aja. Jadi kalau kamu mau silakan klik link yang ada di deskripsi, itu bisa diklik. Kalau masih ada bukunya ya buruan beli. Tapi kalau habis ya mohon maaf ya, karena ini harga spesial khusus sekarang aja. Kamu ingin tahu kisah hidup saya sampai saya bisa di titik ini? Berarti kamu suka buku itu. Silakan diklik ya, mumpung masih ada. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di podcast pagi. Kebanyakan orang tidak mengira bahwa bahagia dan jalan keluar dalam hidup itu sebenarnya ada di depan mata loh. Betul. Coba sekarang saya mau tanya sama kamu. Ya, di depan mata kamu sekarang ada apa? Saya tebak ya. Di depan mata kamu sepertinya ini ada handphone atau laptop. Betul apa enggak? Nah yang saya maksud, sadar atau tidak, setiap hal yang kamu lihat itu kan berasal dari kebutuhan kamu di masa lalu. Sadar? Nah sekarang gini deh, yuk kita bahas materi yang menarik ini. Ini video bakal jadi daging banget seperti biasa. Tonton video ini sampai habis dan renungkan. Perkataan saya, kok benar lagi ya buat kamu? Ini menarik nih. Yuk kita bahas yuk. Jadi gini teman-teman. Saya ini adalah sahabat kamu yang selalu melandaskan segala sesuatu dengan ilmu pengetahuan. Ini menarik. Saya ingin mengajak kamu untuk merenung dan berpikir, tapi apa yang kita renungkan ini seizin Tuhan insya Allah bisa loh mengeluarkan kamu dari masalah apapun yang sedang kamu alami di hari ini. Sekarang coba kamu renungkan deh. Kita renungin bareng-bareng ya. Pernah gak sih kamu bertanya, kenapa dunia itu harus berputar? Enggak, serius nih. Pernah gak kamu penasaran terus nanya, iya juga ya mas ya, kenapa kok dunia itu harus muter? Semua hal dalam semesta raya ini kalau kamu perhatikan berputar. Tujuan Tuhan itu mengizinkan semua ciptaannya di semesta raya itu berputar adalah supaya terjadi keadilan. Bener. Coba kita pikirin, kita renungin perkataan saya. Sekarang apa yang membuat terjadinya pagi, siang, dan malam? Ayo, apa ayo? Betul, perputaran bumi. Pinter kamu. Nah sekarang bayangin kalau bumi itu gak muter deh. Kalau bumi gak muter, terjadi kiamat besar itu. Kenapa? Karena pertama, gak akan terjadi pergantian siang, gak akan terjadi pergantian malam dan pagi. Yang membuat pemandangan jadi indah itu adalah, tolong dengarkan baik-baik, pergantian yang seimbang. Saya ulangi ya. Yang membuat pemandangan jadi indah itu karena Tuhan dengan kejeniusannya menciptakan sebuah sistem yang terjadinya siang, pagi, dan malam itu adil bagi setiap wilayah. Sehingga gunungnya jadi hijau, pantainya jadi indah, dan terjadi keindahan di mana-mana. Hebat kan Tuhan kita? Hebat. Nah sekarang hikmahnya, pelajarannya, ada nggak mas dari apa yang Mas Aryan katakan tadi? Ada. Gini pelajarannya. Teman-teman, kalau kita berpikir bahwa kita harus bahagia terus dalam hidup, berarti kamu itu adalah orang yang sebenarnya terlalu banyak bengong. Saya ulangi ya. Kalau diri kamu sebagai sahabat saya selalu punya pikiran harus mendapatkan sesuatu dulu baru saya bahagia, harus bisa dipuji orang terus baru saya bahagia, harus bisa dapetin apa yang saya mau terus baru saya bahagia. Seandainya itu yang menjadi keyakinan kamu, pikiranmu selama ini, mohon maaf, ayo tepuk pipimu. Tepuk pipimu sekarang. Kenapa mas? Sadar. Halo?
Sadar. Kenapa saya bilang sadar? Semua kebahagiaan itu teman-teman bisa terjadi kalau kita telusuri karena ada kesedihan loh di dalamnya. Sadar nggak sih? Coba kita ambil contoh. Kamu pernah nggak punya pacar? Pernah nggak punya pasangan? Nah sekarang coba ceritakan kepada saya dari dalam hati aja. Kalau seandainya pacaran kamu happy terus dulu, yakin nggak bosen? Yakin nggak bosen? Ayo. Apa sih yang membuat pacaran kamu dulu atau asmara kamu dulu jadi berbunga-bunga? Karena ketika kamu berantem, ketika kamu lagi seneng, lagi sedih, lagi jauh, lagi dekat, seimbang. Bener apa bener? Iya kan? Iya mas, betul juga ya. Ya itu dia maksud saya. Semua ini di dalam semesta raya udah diciptakan Tuhan seimbang. Termasuk kita. Kalau pengen bahagia, buang jauh-jauh deh pikiran kalau kita harus mendapatkan apa yang kita mau terus. Enggak kok. Lagi berantem mas sama pasangan, alhamdulillah puji Tuhan, bagus itu proses. Mas, saya ini keuangannya lagi di bawah, bagus itu proses. Apalagi, mas saya lagi gak enak badan, bagus itu proses. Mas saya ini, udah daftar kerja tapi gak diterima, bagus itu proses. Mas, saya ini pengen kurus loh, mas pengen gemuk nih, pengen badannya bagus tapi gagal terus. Bagus itu proses. Percaya deh sama saya. Kalau kamu dapetin apa yang kamu mau terus, bosen hidupmu. Sekarang ayo, bantu saya mikir. Kita renungkan bareng-bareng. Lucu gak sih kalau orang-orang yang paling banyak bunuh diri kalau kita lihat nih, adalah orang-orang yang sudah kaya dan sudah populer. Angka bunuh diri tertinggi, salah satunya ya, ada di Jepang dan Korea Selatan. Dan rata-rata yang bunuh diri itu justru orang yang udah kaya, udah populer loh. Sekarang coba kita pikirin. Bukannya harusnya kalau dia punya segalanya, mendapatkan semuanya harusnya happy dong mas. Kan itu yang diajarin, betul nggak? Kok bisa bunuh diri? Jawabannya, karena bukan kebahagiaan mutlak yang dia dapat. Yang dia dapetin itu cuma sesuatu hal yang bikin dia kenyang. Kenyang akan hawa nafsu dunia, tapi bukan kenyang batin. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Ayo angkat tangan kananmu sekarang. Angkat tangan kananmu, taruh di atas dadamu sekarang. Nah, di dalam dada kita ini ada yang namanya batin. Kalau kita nangis rasanya di sini, betul? Kalau kita marah rasanya di sini. Nah, di situ tuh namanya batin. Sekarang saya mau tanya. Jujur sama saya. Batinmu ini sudah seberapa bahagia? Saya ulangi. Batinmu ini sudah seberapa bahagia? Kalau tiba-tiba mendadak kamu pengen nangis entah kenapa begitu saya tanya begini, itu pertanda dalam diri kamu sebenarnya gak bahagia kan? Nah sekarang saya mau tanya, kenapa diri kamu bisa gak bahagia? Tahu gak sebabnya apa? Sebabnya karena selama ini isi kepalamu mengatakan saya bisa bahagia kalau mendapatkan yang saya mau, yaitu A, B, C, D, E, terus saja. Bener gak? Iya kan? Coba sekarang saya tanya, kenapa kamu sedih? Pasti di otak kamu akan berkata, iya mas soalnya tadi saya begini, soalnya dulu saya begitu. Terus saya tanya lagi, terus kamu maunya gimana? Ya seandainya dulu gak gitu mas, seandainya dia gak gini mas, seandainya saya dulu tidak mengalami itu loh. Kamu sadar gak sih? Kadang-kadang kita butuh loh pedih, kecewa, jatuh, gagal, bukan karena Tuhan itu jahat, bukan. Tapi karena Tuhan itu sayang sama kita, sayang banget. Sama seperti Tuhan memberikan kita malam, gelap, dingin. Bukan karena Tuhan itu jahat, bukan. Tapi karena dunia ini membutuhkan malam supaya jadi lebih indah. Kalau nggak ada malam, dunia ini nggak akan berkembang, mati, kiamat. Sama seperti hidup kita, teman-teman.
Kita tahu bahwa nangis itu nggak enak mas, marah itu nggak enak mas, kecewa itu nggak enak mas, nggak enak banget, bener saya tahu. Tapi percaya sama saya, sehabis itu ada kemudahan kok. Dan ketika kemudahan itu datang, kamu akan merasa, oh iya, bener juga nih perkataan Aryan Suryani di Pagar Kehidupan. Ketika saya sedih dulu, emang gak enak sih. Tapi begitu berganti jadi bahagia, kok bahagianya lebih enak ya mas gara-gara saya sedih dulu? Bener. Rasa pahitnya hidup, kegagalan hidup, marah dalam hidup, itu sebenarnya semua tercipta supaya ketika kita bahagia nanti, bahagianya lebih klimaks, lebih maksimal. Sadar enggak? Coba renungkan, betul kan perkataan saya? Maaf nih, kalau diri kamu sekarang udah lama nikah, belum punya anak, sedih, betul, kecewa, betul, capek, betul. Tapi ntar kebayang nggak bahagianya kalau udah punya anak tiba-tiba dikasih Tuhan? Happy gak? Happy banget. Bagi diri kamu sekarang nih yang keuangannya mohon maaf nih lagi medit lah ya, lagi sempit gitu, kesel, iya, sedih, iya. Tapi kebayang nggak ketika nanti kamu jadi orang kaya? Senengnya seneng banget, bahagianya bahagia banget, dan kamu akan jadi orang bijak. Kenapa? Karena pernah ngerasain susah dulu, betul? Beda nggak orang yang kaya dari lahir sama orang yang kaya karena dia berusaha? Beda. Orang yang kaya dari lahir, walaupun nggak semua ya, orang yang kaya dari lahir biasanya dia nggak punya pengalaman gimana sih rasanya jadi orang susah. Betul nggak? Sehingga kadang-kadang kurang bijak menghadapi hidup. Sementara orang yang kaya karena usahanya, dia bisanya lebih bijak tuh. Kenapa? Karena dia dulu pernah susah. Berarti kalau dari situ kita sama-sama setuju ya. Susah, gagal, sedih, marah itu kita butuh loh. Dan itulah alasan kenapa Tuhan mengizinkan semesta raya ini terus berputar. Karena semuanya butuh mendapatkan keadilan. Butuh malam, butuh pagi, butuh siang. Betul? Sadar? Nah itu loh. Itu yang selalu saya katakan. Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu itu sia-sia. Yang sia-sia hanyalah karena pikiran kita belum nyampe dengan apa yang diizinkan Tuhan untuk terjadi. Sekarang jadikan video ini sebagai sahabat kamu. Jadikan saya sebagai saudara kamu yang ingin membawa kamu ke jalan yang benar. Yuk, sadar yuk. Gak usah nangis terus, gak usah marah terus. Ini semua proses. Hadapi terus ya. Kamu pasti bisa. Karena kamu sahabat Pagar Kehidupan yang luar biasa. Saya ada di samping kamu terus. Semangat ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.